Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bungklah. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-temannya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya ini mengupdate teman-temannya bonsai kelapa yang saya lepas batoknya akibat dicurigai teman-teman karena terjadi pembusukan isi nutrisi batok di dalamnya teman-teman, dan ternyata benar teman-teman. Karena kita mendapatkan saat itu teman-teman, di sini daunnya teman-teman ya sangat layu teman-teman ya, meskipun dia tidak terjadi pembusukan, namun terlihat layu, dan saya mengecek isi batoknya ternyata aromanya sudah tidak sedap teman-teman. Dan 4 bulan lalu saya melepas batoknya teman-teman, meskipun ini dalam program akar sedikit unik teman-teman ya, karena dia mencengkram batok bagian atas dan kita buat setel semi nungging teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita lihat kondisinya pasca 4 bulan setelah pelepasan batok teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, terlihat ini teman-teman karena dia tidak terjadi masalah dan dia terlihat subur teman-teman ya. Terbukti dari pertumbuhannya teman-teman ya, dalam 4 bulan pasca pelepasan batok ini sudah memunculkan kembali 2 daun terbarunya teman-teman, dan memang tidak sedikit terlalu nyaring teman-teman, namun alhamdulillah masih bertahan teman-teman, dan ini saya simpulkan masih dalam penyesuaian teman-teman ya, beradaptasi pada media yang barunya, karena dia sudah tidak ada lagi batok teman-teman ya. Dia sudah sekarang 100% hanya mengandalkan akar serabut dan akar utama untuk mencari makanan dan mencari minuman teman-teman ya. Oke teman-teman, terlebih dahulu teman-teman kita lihat ini pasca sayat ekstrim ini sekitar 10 hari sebelum ini saya sayat ekstrim teman-teman ya. Terlihat ini teman-teman sudah telanjang teman-teman ya, sudah tidak ada lagi calon pelepah terbaru ini, sudah tidak ada lagi pembalutnya teman-teman, sudah tidak ada lagi pelapisnya. Kita coba buka teman-teman ya, ikatannya ini diikat teman-teman untuk keamanannya teman-teman ya, agar tidak bengkok, dan yang paling fatalnya agar tidak patah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat kondisinya. Ini sudah kuat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya. Coba kita sedikit urut-urut pelepah yang tuanya ini teman-teman, agar lebih sedikit mekar teman-teman ya. Dan sepertinya ini sudah bisa kita sayat teman-teman. Oke teman, inilah kondisinya pasca pelepasan batok teman-teman ya. Alhamdulillah bahan bonsai kelapa ini sudah beradaptasi teman-teman ya. Dia sudah tidak kaget lagi teman-teman hidup tanpa batok ya teman-teman ya. Dan ini karena akar serabut sudah bisa mandiri teman-teman ya, tidak bergantung 100% pada akar pada batoknya teman-teman ya. Namun jika akar serabut hanya mengandalkan nutrisi dari isi batoknya, ini sudah 100% sudah tak akan lagi bertumbuh teman-teman ya, jika akar serabut dan akar utama tidak pandai mencari nutrisi sendiri teman-teman. Oke teman-teman, ini sedikit kita rapikan teman-teman ya, namun jangan dipaksa teman-teman ya, agar tak terjadi insiden patah tunas teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat lagi sisi sebelahnya teman-teman. Nah ini masih tersisa sedikit sisa goresan dan sayatan sebelumnya teman-teman. Untuk itu sudah bisa kita rapikan teman-teman ya. Kita cabut saja teman-teman. Ini bertahap teman-teman ya. Inilah setel bonsai kelapa, kita membuatnya dengan ekstrim teman-teman ya, dengan metode sayat ekstrim, sayat tapis teman-teman ya, sayat tapak dan pelapis. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah aman teman-teman ya, dan ini tak perlu lagi kita ikat karena ini sudah lumayan kuat teman-teman. Dan ini kita kontrol teman-teman ya, pertumbuhan daun berikutnya ini bisa kita lihat sebenarnya ini sudah sama tinggi teman-teman ya. Namun karena berhubung pelepah belum muncul teman-teman, ini cukup kita robek saja bagian teratasnya pelapis ini teman-teman, tanpa harus disayat ataupun dihabiskan hingga ke dasar ketapaknya saat ini teman-teman ya. Cukup segini dulu teman-teman.
Ini bisa kita rapikan langsung teman-teman ya, agar tak terlihat berantakan teman-teman. Oke teman-teman, inilah kita mengontrol pertumbuhan daunnya teman-teman ya. Namun jika teman-teman ingin terlalu kerdil, ini sudah bisa kita habiskan hingga ke tapaknya saat ini teman-teman ya. Namun saya tidak menginginkan bahan bonsai kelapa saya dengan ukuran yang terlalu kerdil teman-teman ya. Karena ini sudah bukan lagi tunas kelapa, dia sudah tidak ada lagi isi batok untuk mengandalkan nutrisinya teman-teman ya. Ini sudah 100% dia mencari nutrisi dengan hanya menggunakan akarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sedikit kita rapikan teman-teman. Jika terlalu kerdil teman-teman, banyak bahan saya yang mati teman-teman ya, karena daunnya yang sudah terlalu kerdil. Oke teman-teman, ini ada 2 daun yang sudah terlalu parah teman-teman. Ini sudah 100% tidak ada lagi nutrisi tersimpan di dalam daun ini teman-teman ya, karena sudah mengering total. Inilah yang digerogoti oleh hama kutu putih teman-teman ya, karena di daun ini menyimpan cadangan makanan. Itulah yang dicari oleh kutu putih teman-teman ya. Terlihat teman-teman, meskipun daunnya mengering, pelepah sudah seluruhnya hampir mengering teman-teman, namun di dalam pangkal pelepah ini masih segar teman-teman ya. Inilah tandanya daun ini mengering bukan karena tua alami teman-teman ya, namun karena terpaksa mengering karena hama teman-teman ya. Namun ini sudah bisa kita pangkas pruning kandas teman-teman ya. Dan satunya lagi nih teman-teman, sepertinya kita hitung dulu daun yang tersisa teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman ya. 6 ini berarti sudah bisa kita buang saja teman-teman ya, agar terlihat sedikit lebih menarik teman-teman, tanpa daun yang rusak teman-teman. Dan kita pangkas saja daun yang rusak ini teman-teman, karena kita masih menyisakan 6 daun teman-teman ya. Pasca kita pruning habis ini teman-teman, bahan bonsai kelapa kita tak kesepian daun teman-teman ya. Masih tersisa 6 daun teman-teman. Oke teman-teman, jangan terlalu kandas lebih dahulu teman-teman ya. Kita sisakan sedikit saja, agar nanti saat mengering bisa kita kembali merapikannya teman-teman. Dan sekarang hanya tersisa 6 daun teman-teman ya. Ini jika kita merawatnya dengan telaten dan konsisten teman-teman, ini kita jaga dari hama, insya Allah tidak akan digerogoti hama, tergantung pada perawatan kita teman-teman. Saya lanjutkan satu lagi pada konten bahan yang sama saat itu teman-teman. 4 bulan lalu bahan bonsai kelapa lolos dari maut teman-teman ya. Ini sudah saya buatkan kontennya teman-teman. Ini hanya batok tempelan teman-teman ya, hanya batok variasi. Namun teman-teman, akar tetap saya ground teman-teman ya, untuk melindungi bahan bonsai kelapa ini agar tetap bertumbuh sehat teman-teman. Dan ini adalah salah satu sang senior spesialis tunas kelapa teman-teman ya, hanya berkutat di seputaran daun tunas kelapa. Dan pada konten sebelumnya teman-teman, ada satu daun yang saya pruning, yang saya tunjukkan bahan ini sudah belajar pecah daun, namun kembali lagi berdaun full 100% tunas kelapa teman-teman. Ini masih ada satu daun yang menunjukkan dia gejala pecah daun teman-teman ya. Namun sekarang sudah kembali lagi berdaun 100% tunas kelapa teman-teman ya, tanpa ada satupun lagi daun yang terurai teman-teman. Dan ini teman-teman bisa teman-teman lihat. Ini pada daun terbarunya teman-teman. Ini kita lihat teman-teman, apakah dia sudah akan kembali belajar pecah daun. Namun ternyata sepertinya tidak teman-teman. Sedikit susah teman-teman, kita sayat teman-teman. Teman-teman, perekaman kamera saya sedikit matiran nih teman-teman ya, maaf teman-teman ya. Ini kita sedikit tarik teman-teman. Kita lihat teman-teman ya, apakah dia sudah belajar kembali pecah daun. Wah, ternyata belum teman-teman. Ternyata belum teman-teman ya, masih awet pemulanya teman-teman. Dan ini teman-teman, ini ya, ini kameranya Kak. Ini teman-teman, kita robek saja sedikit teman-teman. Jangan terlebih dahulu disayat hingga ke tapak teman-teman ya, karena ini pelepah masih pendek dan saya tidak lagi ingin bahan ini kerdil teman-teman ya.
pada 1 tahun lalu ini sudah cukup kerdil saat dia masih menggunakan batok teman-teman ya, dan dia sudah belajar pecah daun 1 tahun yang lalu teman-teman ya, dan sekarang kembali lagi awet pemulanya teman-teman, berkutat lagi dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Dan inilah teman-teman kenapa saya mengatakan bonsai kelapa itu tak hanya kerdil teman-teman ya, jangan mengkerdilkan daun dari dini teman-teman ya. Inilah salah satu efek fatalnya teman-teman, bahkan terjadi keanehan. Bahan ini sudah belajar pecah daun, dan karena terlalu kerdil dan kita paksa kerdil teman-teman, bahan ini kembali lagi berdaun tunas kelapa teman-teman ya. Inilah sang senior spesialis tunas kelapa teman-teman. Oke teman-teman, berhubung durasi, terima kasih, support, like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.